Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wow, penuh dengan sukacita ya hari ini. Wow, Tuhan sudah menyertai dan memberkati kita semua. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah hari yang spesial bagi kita orang Metodis. Karena hari ini kita akan bersama-sama memperingati Aldersgate. Ya, hari di mana John Wesley, Bapak Gereja Metodis, mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Ya, kapan tanggalnya? Tanggalnya tepatnya jatuh pada tanggal 24 Mei 1738. Udah lama sekali ya. Tapi semangat John Wesley, Bapak Gereja kita, itu yang terus menjiwai yang ada dalam Gereja Metodis. Nah, sebagai anak-anak Metodis, ayo dengan semangat yang sama kita hidup di dalam Tuhan. Dengan semangat yang sama kita memuji Tuhan. Ya adik-adik ya, yuk kita siapkan hati kita. Kita sama-sama berdiam diri di hadapan Tuhan, berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Adik-adik, di ibadah Aldersgate sekolah minggu kita hari ini, kita akan menyanyikan beberapa lagu himne. Dan salah satunya yang akan kita nyanyikan, Beribu Lidah Patutlah, adalah ciptaan daripada Bapak Charles Wesley. Ya, dia adik daripada Bapak John Wesley. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Mari kita nyanyikan pujian dengan sukacita, memasukkan nama Tuhan. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, dan ku sebar di dunia agungnya namamu, dan ku sebar di dunia agungnya namamu. Wow, beribu lidah artinya ribuan lidah memuji Tuhan, ribuan orang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Karya yang indah ya, yang dibuat oleh Bapak Charles Wesley. Ya, sekarang kita akan naikkan satu pujian lagi yang mengajak kita untuk memuji Tuhan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anaknya, hormat bagi Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya, kita menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Kita naikkan pujian ini lagi ya dengan sukacita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak.
menyembah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Satu Allah yang kita sembah. Ya adik-adik, hidup kita mau menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Bapak John Wesley yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Katakan dari hatimu, Tuhan, aku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya, kita mau katakan bahwa kita mau menyenangkan hati Tuhan. Itulah kerinduan kita. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Ya, adik-adik, mari kita berdoa ya. Siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami datang, kami mau bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi kami. Dan pada pagi hari ini, kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami dan memampukan kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali berkumpul di dalam Sunday School GMI Anugerah. Firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat Alkitab ini merupakan perintah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi pada waktu itu setelah Yesus disalibkan, mati, dan dikuburkan, semua murid-muridnya ketakutan sekali. Mereka bimbang dan mereka sangat khawatir. Lalu setelah Yesus bangkit, Yesus mendatangi murid-muridnya. Dan perintah ini Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka untuk menguatkan mereka dan untuk memberi perintah yang terakhir dan yang paling penting untuk murid-muridnya, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, hari ini Lause mau ceritakan seorang anak yang kemudian setelah dia besar, dia mempunyai keberanian untuk memberitakan kabar sukacita, memberitakan Injil ke seluruh dunia. Siapa dia? Dia adalah John Wesley. Nah, anak-anak tahu John Wesley berasal dari mana? Dari Depok? Bukan, ya. Bukan dari Depok. Nah, anak-anak yang menjawab dari Inggris, betul. Ya, dari Inggris. John Wesley lahir pada tanggal 17 Juni 1703 di sebuah kota kecil di Edward, satu kota kecil di 23 mil di sebelah utara London, Inggris. Nah, pada masa kecil ini John Wesley dibentuk dan dididik oleh orang tuanya. Nah, Papa John Wesley adalah seorang pendeta di gereja Anglikan. Namanya Samuel Wesley. Dan mamanya adalah Susanna Wesley. Ya. Nah, John Wesley mempunyai 19 saudara. Ya, banyak ya. Jadi John Wesley adalah anak ke-15 dari 19 bersaudara. Nah, salah satu adiknya adalah bernama Charles. Ya, tentu ya, Lause tidak ingat semua nama saudara-saudara John Wesley. Ya, banyak. Tapi mamanya pasti ingat ya. Nah, karena mama selalu ingat anak-anaknya. Nah, pada saat John Wesley berusia 6 tahun, keluarga Samuel Wesley ini mengalami musibah. Ya, rumah mereka kebakaran. Dan bersyukur ya, di tengah kobaran api John Wesley bisa diselamatkan oleh bantuan orang-orang yang yang menolong ya. Dia terjebak di lantai 2. Nah, sejak saat itu ya, John Wesley terkenal. Sejak saat itu John Wesley dikenal dengan julukan ya, si puntung yang diambil atau diselamatkan dari kobaran api. Dan Susanna Wesley, mamanya John Wesley, selalu mengingat di dalam hati bahwa Tuhan mempunyai rencana atas seorang John Wesley. Ya. Dan anak-anak, Tuhan juga mempunyai rencana yang indah untuk kelak setiap anak-anak.
ya, yang hari ini bersama-sama beribadah di dalam Sunday School. Nah, setelah John Wesley berusia 17 tahun, John Wesley bersekolah ke Oxford. Ya, tentu sebelum bersekolah di Oxford, John Wesley ketika masa kecilnya dia dididik dengan sangat ketat ya oleh mamanya. Jadi mamanya selalu mengajari mereka bagaimana disiplin membaca Alkitab, ya berdoa, bahkan menghafal ayat-ayat ya. Nah, setelah dewasa John Wesley sekolah di Oxford dan kemudian 2 tahun kemudian dia melanjutkan sekolah di perguruan yang tinggi yang lebih tingkatan yang lebih tinggi. Nah, John Wesley setelah tamat dia banyak melayani bersama adiknya Charles Wesley. Mereka mengadakan perkumpulan penelaahan Alkitab dan juga perkumpulan yang menerapkan disiplin rohani dalam mereka bergaul, dalam mereka membaca Alkitab dan sebagainya. Ya. John Wesley pada saat itu sudah mulai mengadakan perkumpulan-perkumpulan dan kemudian orang atau disebut sebagai Holy Club. Ya. John Wesley juga melayani di tempat-tempat yang lain dan banyak tempat di Inggris. Sampai satu hari John Wesley pada tahun 1735, John Wesley berangkat ke Amerika Serikat ke Savannah, Georgia. Dalam perjalanannya mulai dari Inggris sampai ke Amerika melewati Samudra Atlantik. Di tengah perjalanan mereka diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Ya, kalau badai itu di tengah laut itu bergoyang dan bergolak dengan sangat hebat ya. John Wesley sangat ketakutan ya. Tapi herannya di tengah kapal di antara itu banyak penumpang ada sekelompok orang yang berasal dari Jerman ya, orang-orang Moravian. Mereka begitu tenang, mereka tidak ada perasaan takut. Bahkan mereka bisa bernyanyi dengan riang gembira. John Wesley sangat kagum dengan orang-orang Moravian ini, dengan iman mereka. Kok mereka bisa berani begitu ya? Kok John Wesley bisa takut ya? Karena John Wesley masih terus bergumul di dalam pergumulan hidupnya. Kadang dia masih jatuh bangun ya, kadang dia bangun lagi, jatuh lagi dalam dosa, kemudian bangun lagi dan seterusnya. Tapi setelah sampai di Amerika, dia kemudian memberitakan Injil, kemudian dia belajar. Sepulang dari Amerika, John Wesley kembali tertarik dengan iman orang-orang Moravian ini. Dia kemudian mengikuti perkumpulan atau persekutuan orang-orang Moravian. Nah, suatu sore di tahun 1738, tanggal 24 Mei, di sore hari John Wesley mengikuti sebuah perkumpulan persekutuan orang Moravian. Nah, di situ sore itu John Wesley mendengar ada seorang yang membacakan pengantar kitab Roma yang ditulis oleh Martin Luther. Ketika mendengar firman Tuhan itu, pengantar itu, hati John Wesley tersentuh. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa dan hanya Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib menebus dosa semua umat manusia termasuk John Wesley. Dan Tuhan Yesus sudah menghapus dosa seluruh umat manusia untuk mereka yang mau percaya kepadanya. Saat itu juga John Wesley merasakan kehangatan, hatinya sangat tersentuh. Roh Kudus bekerja di dalam hati John Wesley. Dan sejak saat itu John Wesley kembali dipulihkan dan imannya semakin kuat. Dia semakin giat melayani dan dia dengan beraninya. Saat itu juga di dalam perkumpulan
itu, dan juga ada seorang yang bernama George Whitefield. Dia sangat antusias sekali berkhotbah di luar gedung gereja. John Wesley kemudian berpikir, wah ini juga satu ide yang bagus. Ya, John Wesley kemudian mengikuti kegerakan itu dan dia menjadi pemimpin dari kegerakan ketika firman Tuhan diberitakan di luar gedung gereja. Tentu banyak dapat tantangan juga, ya. Mereka banyak mendapat tantangan. John Wesley menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Bahkan karena ditolak di mana-mana, John Wesley sempat berkhotbah di kuburan orang tuanya. John Wesley menempuh 4.000 mil setiap tahunnya dalam memberitakan Injil. Dan sepanjang hidupnya, John Wesley berkhotbah tidak kurang dari 40.000 kali. Kegerakan John Wesley yang John Wesley pimpin itu kemudian berkembang ke seluruh penjuru dunia. Dan kelak ini yang disebut sebagai Metodis. Dan menjadi cikal bakal gereja Metodis yang seperti sekarang ini. Hari ini Lause dan teman-teman dan anak-anak semua, belajar satu hal dari kisah hidup John Wesley. John Wesley begitu berani untuk memberitakan Injil karena dia sadar dan tahu akan kasih Yesus di atas kayu salib yang sudah menebus dosa kita. Dan kasih itu juga yang boleh kita alami. Dan John Wesley adalah contoh orang yang sudah menerapkan firman Tuhan. Apit. Ya, kenapa, Ona? Kita bersyukur ya. Hari ini kita memperingati Hari Aldersgate. Ya, Hari Aldersgate. Kita mengingat kembali tentang kisah Bapak John Wesley. Bapak John Wesley. Iya. Wah, senang sekali ya. Kita bisa mendengar kisah Bapak John Wesley. Iya, betul sekali. Udah lama sekali ya itu ya. Nah, kalau menurut Opit, apa sih keberanian yang Opit lihat dalam diri Bapak John Wesley? Keberanian yang Opit lihat. Bapak John Wesley itu berani mengakui. Berani mengakui? Iya, berani mengakui bahwa ada sesuatu hal yang masih dia butuhkan sungguh-sungguh. Artinya bahwa dia harus secara keseluruhan percaya bahwa hidupnya itu milik Tuhan. Berarti percaya sepenuhnya ya? Sepenuhnya, betul. Kan dia kan sudah banyak melayani. Betul. Bahkan dia seorang pendeta. Papanya juga pendeta. Iya. Dia udah rajin berdoa, melayani, gitu. Tapi masih takut ya, Pit? Iya ya. Nah, kita harus berani juga seperti Bapak John Wesley. Gitu. Jadi setelah peristiwa Aldersgate itu, Bapak John Wesley memiliki keberanian sepenuhnya. Keberanian sepenuhnya. Dan dia terus hidup untuk melayani Tuhan. Dan tidak takut lagi ya, Pit? Tidak takut lagi karena sudah ada Tuhan Yesus dalam hatinya. Gitu. Berarti Bapak John Wesley bisa melayani dengan berani. Dimulai dengan keberanian. Untuk mengakui di hadapan Tuhan. Dia butuh Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Betul sekali. Wow, teman-teman. Wah, bangga ya kita punya seorang tokoh gereja kita yaitu Bapak John Wesley ya. Bangga, betul sekali, Ona. Ya, teman-teman kita pun harus jujur ya. Berani untuk jujur di hadapan Tuhan. Iya, jujur di hadapan Tuhan. Ya, dan mau mempunyai pengalaman seperti Bapak John Wesley. Iya, karena Tuhan ingin kita selalu mengalaminya. Betul. Dan Tuhan mau kita berani seperti Bapak John Wesley. Betul sekali, Ona. Ayo, Pit, kita mau ucapin selamat Hari Aldersgate buat teman-teman semua ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Selamat Hari Aldersgate ya.
berani ya. Ya, Oke. hidup dengan berani. Yoi. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk berani melayani Roh Kudus yang di dalam hati kami. Amin. Adik-adik, kita semua sudah dengar firman Tuhan. Wow, luar biasa sekali ya. Bagaimana Bapak John Wesley melayani dengan berani. Ya, dia tahu kekuatannya dari Tuhan. Dan dia mengalami kuasa Tuhan pada peristiwa di jalan Aldersgate pada tanggal 24 Mei 1738. Nah adik-adik, kalau Bapak John Wesley sudah dipakai oleh Tuhan dan melayani dengan berani, apakah adik-adik juga mau dipakai oleh Tuhan? Melayani dengan berani? Ya, bilang ya sama Tuhan, Tuhan pakailah aku Tuhan, sampai nanti aku besar. Tuhan pakai. Waktu aku kecil sekarang, Tuhan pakai. Sampai nanti besar, Tuhan pakai. Seumur hidupku, Tuhan pakai aku untuk melayani Tuhan dengan berani. Yuk kita naikkan pujian ini ya. Yuk. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku. Walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Sampai ku besar nanti, ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Kita mau dipakai Tuhan ya, untuk Tuhan. Pakailah aku sebagai pelayan kecilmu, walau aku masih terlalu kecil. Tuhan pakai aku. Sebagai persembahan hidup, walau tiada lagi yang ku miliki selain diriku sendiri. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti.
sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Ingatkan tekad ini Tuhan. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku. Ingatkan tekadku ini sampai ku besar nanti. Ku mau kabarkan kasih-Mu, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Amin. Ya, adik-adik, kita akan berdoa seperti yang Tuhan sudah ajarkan bagi kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita. Anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan penghiburan dari Roh Kudus. Itulah yang menyertai engkau, memberkati engkau, memampukan engkau menjadi anak-anak yang melayani Tuhan dengan berani. Sehingga janji-janji Tuhan tergenapi sempurna di dalam hidupmu sejak hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat memperingati Hari Aldersgate. Tuhan Yesus memberkati.